Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan faktor-faktor penentu berkomunikasi dan benar dalam penerapan aturan kebahasaannya. Atas dasar konsep tersebut, kita memperoleh suatu kejelasan bahwa yang dimaksud berbahasa Indonesia dengan baik belum tentu merupakan berbahasa Indonesia dengan benar. Sebaliknya, berbahasa Indonesia dengan benar juga belum tentu merupakan berbahasa Indonesia dengan baik. Karena semua itu bergantung pada situasi pemakaian dan kaidah yang berlaku. Berbahasa Indonesia yang baik itu ditentukan oleh faktor-faktor penentu komunikasi. Faktor-faktor penentu komunikasi yang pertama adalah pembicara atau penutur. Yang kedua adalah lawan bicara atau lawan tutur. Yang ketiga adalah situasi. Yang keempat adalah sarana. Yang kelima adalah lokasi atau lingkungan. Yang keenam adalah pokok bahasan. Yang pertama adalah faktor penutur. Ketika kita berbicara, kita akan menyadari status sosial kita pada saat itu sebagai apa. Misalnya, saya ketika menjadi dosen, maka saya akan menyebut diri saya dengan ibu. Misalnya begini, baik, hari ini ibu akan mengajar tentang. Nah, itu ketika saya status sosialnya sebagai dosen atau pengajar. Ketika di rumah, status saya adalah sebagai orang tua. Nah, saya menyebut ketika berbicara dengan anak saya menyebut saya sebagai mama. Ketika saya dipacar, saya berbicara dengan penjual, saya menyebut diri saya adalah ulun. Nah, jadi ketika kita berbicara itu sebagai status sosial apa, itu menentukan pilihan bahasa yang kita gunakan. Yang kedua adalah lawan tutur atau lawan bicara. Faktor usia lawan tutur atau lawan bicara, kemudian bagaimana status sosial lawan bicara kita menentukan pilihan bahasa kita baik atau tidak. Misalnya, ketika saya mengajar anak sekolah dasar, saya akan memanggil lawan bicara saya dengan panggilan anak-anak. Jadi ketika saya masuk kelas, saya akan memanggil begini, selamat pagi anak-anak. Nah, tapi kalau misalnya saya masuk ke sekolah menengah, saya tidak memanggil mereka dengan panggilan anak-anak. Tapi mungkin saya bertanya, apakah kalian sehat hari ini? Nah, kemudian ketika saya mengajar mahasiswa yang masih muda, mungkin panggilan saya adalah, apakah saudara tadi malam sudah belajar? Tetapi ketika saya menghadapi mahasiswa yang usianya misalnya sekitar 40 tahun ke atas, saya akan memanggil misalnya, silakan Bapak dan Ibu buka halaman sekian. Itu namanya ketika saya berbahasa yang baik, saya akan mempertimbangkan lawan bicara saya atau lawan tutur saya. Itu baik dari usia, dari jenis kelamin, dari status sosial, dan bagaimana kedudukannya pada saat itu. Yang ketiga yang menentukan bahwa bahasa itu baik atau tidak adalah faktor situasi. Nah, situasinya itu apakah situasinya resmi, tidak resmi, ya, itu menentukan pilihan bahasa yang kita gunakan. Misalnya, ketika Anda membeli sayur ke pasar, nah kemudian Anda ingin membeli 2 ekor ikan gabus, Anda bertanya kepada penjual, Paman, berapakah ikan gabus ini 2 kg? Nah, bahasa tersebut termasuk bahasa yang tidak baik. Kenapa? Karena ketika kita berada di pasar, bahasa yang kita gunakan kemungkinan adalah bahasa daerah karena situasinya tidak resmi. Jadi bahasa itu walaupun secara struktur benar, tapi tidak baik karena tidak sesuai dengan situasi. Nah, seperti itu contohnya ya. Ada lagi faktor penentu bahwa bahasa itu baik atau tidak. Yang keempat adalah faktor sarana. Yang disebut dengan faktor sarana itu adalah sarana yang kita gunakan ketika kita berkomunikasi. Misalnya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan handphone,
atau dengan surat, berbicara langsung lewat media sosial dan sebagainya, itu berbeda bahasa yang kita gunakan. Misalnya, ketika kita menelpon, maka pilihan kata yang kita gunakan adalah memberi salam dulu. Jadi misalnya boleh Assalamualaikum, boleh selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Untuk apa? Untuk membuat kita tahu apakah lawan bicara kita siap berbicara atau tidak. Jadi kalau mereka belum menjawab, itu berarti kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan karena mungkin kontak itu belum terjadi. Jika kita berbicara lewat surat, maka ada hal-hal yang harus ada di dalam surat, seperti tempat kita menulis, tanggal, bulan dan tahun, kemudian tujuan, kemudian ada salam pembuka, isi, dan salam penutup. Jadi itu kalau secara tertulis atau melalui surat. Nah, berbeda sekali dengan kita berbahasa secara lisan di depan orang lain. Kita tidak perlu tanggal, tidak perlu tujuan, tidak perlu ada seperti yang ada di dalam surat. Itu kenapa? Karena sarana yang kita gunakan itu tidak sama. Faktor yang kelima yang menentukan bahasa itu baik atau tidak adalah faktor lokasi atau lingkungan tempat kita berbicara. Nah, bagaimana ketika kita berbicara di dalam masjid, kemudian bagaimana ketika kita berbicara di perpustakaan, kemudian bagaimana ketika kita berbicara di lapangan terbuka, kemudian bagaimana kita berbicara di dalam kelas, kemudian bagaimana ketika kita berbicara di dalam ruangan kantor, maka pilihan bahasa yang kita gunakan berbeda-beda. Jadi misalnya di lapangan mungkin tidak masalah kita berbicara dengan suara nyaring, tepuk tangan dan sebagainya. Tetapi kalau di dalam masjid, misalnya ya di dalam tempat ibadah yang lain, kita mungkin tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang keenam, yang dapat menentukan baik tidaknya sebuah bahasa yang digunakan adalah dilihat dari pokok bahasan. Jadi pokok bahasannya itu adalah mungkin tujuan ketika kita berbicara. Misalnya ketika kita memang memberi perkuliahan, maka bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia. Tetapi pada saat di kelas itu ketika beralih dari materi atau pokok bahasan tentang materi kuliah, kemudian beralih ke masalah pribadi pada seorang anak, itu boleh saja beralih ke bahasa daerah. Tetapi ketika mengajar itu dalam bahasa Indonesia, itu yang disebut dengan ketika kita berbicara itu tergantung dengan pokok bahasan yang kita bicarakan. Nah, itu adalah beberapa faktor penentu bahwa bahasa itu baik digunakan. Penggunaan bahasa yang benar itu ditentukan dengan kaidah bahasa Indonesia. Sepanjang bahasa tersebut digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, maka bahasa itu dianggap benar. Contohnya penggunaan kata warna kemudian digabung dengan awalan ber, biasanya orang menggunakan kata tersebut menjadi berwarna. Nah, biasanya seperti itu dan sering digunakan. Nah, padahal kata tersebut jika digunakan kata berwarna itu adalah kurang tepat. Mengapa? Karena di dalam bahasa Indonesia ada aturan awalan ber dan per akan berubah menjadi be atau pe jika bergabung. Yang pertama, bergabung dengan kata yang awalannya huruf R. Misalnya rambut itu menjadi berambut, bukan berambut. Nah, kemudian yang kedua, ber menjadi be jika bergabung dengan kata yang suku pertama itu berakhiran R. Jadi kata warna suku pertama berakhiran R sehingga bukan berwarna tetapi bewarna. Sama dengan kata kerja bergabung dengan ber, bukan bekerja tetapi bekerja. Ada lagi contoh lain yang sering salah, misalnya dalam bahasa Indonesia huruf K, P, S, T yang mengawali kata itu akan luluh jika bergabung dengan awalan meng atau peng. Nah, misalnya huruf K itu kikis
Kalau bergabung dengan awalan mengkikis itu salah. K itu harusnya luluh menjadi mengikis. Kemudian huruf S pada kata sukses itu harusnya luluh. Jadi bukan mensukseskan. Yang benar adalah menyukseskan. Nah, lalu huruf T itu adalah taat. Itu seharusnya luluh, bukan mentaati, tapi menaati. Nah, tapi sering sekali penggunaan kata tersebut di dalam tulisan atau di dalam lisan, dan kita mungkin kalau tidak tahu teorinya itu bisa salah menggunakan. Baiklah, kita lanjutkan dengan penggunaan istilah hukum yang sering salah digunakan baik di dalam penulisan atau di dalam penggunaan bahasa lisan. Yang pertama adalah sering kita mendengar kata adjudikasi. Nah, sebenarnya bukan adjudikasi yang benar, tapi adalah adjudikasi, itu pakai huruf D. Adjudikasi ini artinya adalah jenis layanan baru dari BAPMI dan merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak setelah upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan bersama. Jadi sama dengan secara singkat artinya adalah penyelesaian perkara di pengadilan. Nah, ada lagi kata lain dalam bidang hukum yang sering salah adalah arbitrase. Yang betul adalah arbitrase, pakai e. Nah, kalau arbitrase ini artinya adalah penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, jadi arbitrase ini lawan dari adjudikasi. Jadi kalau adjudikasi itu penyelesaian perkara di pengadilan, sedangkan arbitrase ini penyelesaian perkara itu di luar pengadilan. Ada lagi istilah kata bromocorah. Bromocorah itu salah. Seharusnya brahmacorah. Brahmacorah ini artinya adalah residivis. Nah, residivis ini adalah orang yang melakukan kesalahan yang sama. Ya. Nah, kemudian ada lagi kata pasah, ya. Kata pasah. Kata pasah ini seharusnya pasah, pakai huruf K dan H di akhir. Nah, artinya ini adalah pembatalan ikatan pernikahan. Nah, kenapa biasanya orang memilih pembatalan ikatan pernikahan bukan perceraian? Karena dilihat pada dampaknya. Kalau terjadi perceraian, maka salah satu bisa melakukan permintaan hak harta gana gini. Tapi kalau di dalam pembatalan pernikahan itu tidak bisa dituntut harta gana gini atau perwalian anak. Yang berikut adalah sering kita dengar gono gini. Yang benar adalah gana gini. Nah, pengertian gana gini adalah harta yang dikumpulkan setelah berumah tangga. Nah, jadi kalau misalnya pasang suami istri menikah, nah sejak menikah itu mengumpulkan harta, itu termasuk harta gana gini. Lawannya itu adalah kas kaya, bukan akas kaya ya. Jadi yang betul adalah kas kaya. Kas kaya ini adalah harta yang dibawa oleh suami atau istri sebelum ikatan pernikahan. Jadi ini lawan dari kata harta gana gini. Nah, yang berikut adalah sering kita dengar kunci nyering. Yang betul adalah konsinyasi. Artinya adalah penitipan uang kepada pengadilan apabila penagih hendak menolak menerima pembayaran. Kemudian yang selanjutnya adalah sering kita dengar kata rekisitor. Yang betul adalah rekuisitor. Nah, rekuisitor ini adalah artinya tuntutan penundaan dari jaksa dalam perkara di pengadilan. Nah, ada lagi kata bromocorah. Yang benar adalah brahmacorah. Nah, brahmacorah ini artinya adalah residivis, yaitu orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan yang berulang. Ada lagi kata residip, seharusnya itu adalah residivistis. Itu adalah kata sifat mengulangi lagi tindakan kejahatan yang serupa. Nah, itu demikian adalah
contoh-contoh dari istilah bidang hukum yang seringkali terjadi kesalahan baik penulisan pun dan pengucapan. Yang berikut kita lanjutkan lagi dengan penggunaan istilah bidang ekonomi, manajemen atau akuntansi ya. Nah, yang pertama adalah kata reksadana. Nah, reksadana ini ditulis terpisah, bukan dirangkai. Reksadana ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat, pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, jadi itu reksadana, ditulisnya itu dipisah, bukan dirangkai. Nah, ada lagi kata dividen, bukan dividen ya. Jadi dividen ini artinya adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Ya. Ada lagi kata akuntansi. Seringkali orang mengucapkannya akuntansi. Jurusan apa? Akuntansi. Bukan, sebenarnya adalah akuntansi. Akuntansi itu biasanya berhubungan dengan keuangan, boleh kondisi, transaksi, laporan dan sebagainya ya. Ada lagi kata margin, bukan margin ya. Margin itu adalah persentase keuntungan dari produk atau jasa yang dijual. Ada lagi kata komersial, bukan komersil ya. Nah, komersial itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan dan aktivitas bisnis secara umum. Ada lagi kata komoditas, bukan komoditi ya. Jadi komoditas itu adalah suatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan oleh investor melalui bursa berjangka. Ada lagi kata debit. Nah, debit yang betul ya, bukan debit. Nah, debit ini adalah catatan pada pembukuan nasabah untuk aktiva ya. Dan maknanya itu bisa berubah sesuai dengan konteks. Yang betul adalah debit, bukan debit. Nah, ada lagi kata neto. Itu netonya T-nya satu saja, bukan neto ya. Kalau neto itu adalah berat bersih suatu barang. Tapi seringkali kita mendengar kata itu menjadi neto. Nah, oleh karena itu dengan mengetahui pilihan kata yang tepat salah satunya itu menunjukkan bahwa bahasa yang kita gunakan itu adalah benar. Selain pilihan kata, juga bagaimana struktur kalimat itu digunakan itu menentukan bahwa kalimat itu benar digunakan. Demikianlah penjelasan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta contoh-contoh kesalahan penggunaan baik dalam bidang hukum dan dalam bidang ekonomi. Terima kasih, mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.